Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Rodotunjana. Saya dari Prodi PGMI. Dan di sini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Kalam. Dan saya mendapatkan judul Sejarah Perkembangan Ilmu Kalam. Sebelum saya lanjutkan, ada yang tahu nggak sih apa itu ilmu kalam? Nah, sebelum ke sejarahnya, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan arti dari ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang kaidah dasar atau akidah dengan menggunakan bahasa yang rasional. Setelah kita membahas pengertian ilmu kalam, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu kalam. Nah, perkembangan ilmu kalam ini memiliki beberapa periode. Periode yang pertama yaitu periode prakalam atau biasa disebut dengan masa benih. Masa ini dipimpin oleh masa Nabi sampai akhir Khulafa Ur-Rasyidin. Nah, pada masa ini atau periode prakalam ini itu hanya bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Nah, itu pada periode ini itu memiliki beberapa pemicu. Pemicu yang pertama yaitu konflik politik atau biasa disebut Al-Fitnah Al-Kubro. Nah, itu adalah peristiwa di mana pembunuhan Utsman bin Affan dan perang Siffin yang berakhir tahkim. Pemicu yang kedua yaitu lahirnya golongan pertama. Perselisihan politik ini itu beralih pada persoalan teologis tentang status pelaku dosa besar dan kepemimpinan yang melahirkan beberapa aliran. Aliran yang pertama yaitu Khawarij, yang kedua Syiah, dan yang ketiga Murji'ah. Untuk pemicu yang ketiga yaitu pertentangan takdir atau persoalan takdir. Munculnya perdebatan tentang Qadariyah dan Jabariyah. Setelah periode prakalam, yang kedua yaitu ada periode kalam klasik atau disebut dengan masa kejayaan dan pembentukan mazhab. Nah, ini dipimpin oleh Bani Umayyah akhir sampai Bani Abbasiyah pada tahun kedua sampai kelima Hijriah. Inilah masa di mana ilmu kalam itu disiplin dan lebih matang karena menggunakan metode rasional atau logika yang sistematis. Adapun alirannya, aliran yang pertama yaitu aliran Mu'tazilah atau aliran yang rasionalis dan ekstrim. Nah, aliran Mu'tazilah ini berasal dari Wasil bin Atta. Nah, untuk metode aliran Mu'tazilah ini dominan kepada akal atau menggunakan akal dan juga filsafat Yunani untuk menjaga dua prinsip utama Tuhan, yaitu keesaan dan juga keadilan. Yang kedua yaitu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau biasa disebut aliran moderat. Mazhab ini muncul untuk mengkoreksi aliran yang ekstrim seperti Mu'tazilah karena dianggap terlalu mendewakan akal. Nah, tujuannya untuk mempertahankan wahyu dengan kerangka berpikir yang rasional. Yang pertama ada Asy'ariyah yang didirikan oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari pada tahun 935 Masehi. Untuk yang kedua ada Maturidiyah yang didirikan oleh Abu Mansur Al-Maturidi pada tahun 944 Masehi. Setelah periode kedua, muncul periode ketiga yaitu periode pasca kalam atau integrasi dan kontemporer pada abad ke-6 Hijriah hingga sekarang. Yang A yaitu integrasi dan stagnasi. Ilmu kalam itu pada Al-Ghazali itu melakukan integrasi ilmu kalam dengan tasawuf dan mengkritik keras filsafat. Ia membersihkan ilmu kalam dari pengaruh filsafat yang dianggap menyimpang. Namun, pada saat yang sama, ia juga menggunakan logika filosofi dan berargumentasi. Setelah itu ada masa kemunduran. Nah, setelah masa Al-Ghazali ini, ilmu kalam itu cenderung mengalami stagnasi karena para ulama lebih fokus pada menulis syarah dan hasyiah atas karya-karya klasik dengan perdebatan yang kaku
perdebatan yang kaku, dan minim respon terhadap tantangan baru. Setelah mengalami masa kemunduran, muncullah masa modern pada abad ke-19 Masehi sampai sekarang. Pembaruan ini muncul karena ada tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani yang berusaha menghidupkan kembali pemikiran rasional dalam Islam. Tujuannya yaitu ilmu kalam diarahkan untuk menjawab tantangan modern seperti mendamaikan Islam dengan sains dan teknologi, menghadapi sekularisme dan kolonialisme, memperjuangkan kebebasan berpikir atau biasa disebut dengan ijtihad, dan menolak taklid. Ada isu kontemporer, ilmu kalam atau teologi Islam modern. Kini fokus pada isu-isu besar seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pluralisme. Perkembangan ini menunjukkan pergeseran fokus dari yang awalnya hanya persoalan politik dan dosa besar menjadi disiplin ilmu yang canggih secara rasional. Kemudian diformasi agar dapat menjawab tantangan global. Demikianlah dari saya, penjelasan yang dapat saya sampaikan. Cukup ini, maaf bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.